Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Dalam kegiatan penyuluhan kesehatan yang sangat penting ini, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anggita Oktavia, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Klaten. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menyampaikan materi penyuluhan tentang malnutrisi pada ibu hamil. Sebuah topik yang sangat krusial dalam upaya kita meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Ibu-ibu yang saya hormati, masa kehamilan adalah masa yang sangat penting dan penuh tantangan. Pada masa ini, seorang ibu tidak hanya memikirkan kesehatan sendiri, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandungnya. Namun, realitanya masih banyak ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi, baik karena keterbatasan akses informasi, ekonomi, maupun pola makan yang kurang tepat. Kita mulai, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah kelompok 1, kelas 3B, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Klaten yang pada hari ini berkesempatan untuk hadir di tengah-tengah ibu-ibu sekalian dalam rangka melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dengan tema mencegah malnutrisi pada ibu hamil. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Adinda Faiza Rahma, yang kedua Ahmad Izzuddin, dan ketiga Amanda Galuh Putri Raditya, keempat Anggita Oktavia, kelima Aprilia Novitasari Revianti, yang keenam Aulia Pradipta Indasari, yang ketujuh Aulia Rizky Kurniajati, yang ke-8 Bella Kiki Komala, yang ke-9 Kansa Putri Margana. Kami berharap kegiatan penyuluhan ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang diskusi yang nyaman, terbuka, dan bermanfaat bagi kita semua. Setelah perkenalan tadi, sekarang saatnya kita masuk ke inti dari kegiatan kita hari ini, yaitu penyuluhan mengenai malnutrisi pada ibu hamil. Pengertian malnutrisi. Malnutrisi pada ibu hamil adalah kondisi di mana ibu mengalami kekurangan atau kelebihan zat gizi yang diperlukan selama masa kehamilan. Malnutrisi ini dapat berupa kekurangan energi kronis, KEK, kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, asam folat, dan kalsium, maupun kelebihan berat badan. Kondisi ini sangat berbahaya karena berdampak pada kesehatan ibu dan janin, termasuk resiko pertumbuhan janin tersebut, IUGR, berat badan lahir rendah BBLR, kelahiran prematur, dan bahkan kematian ibu dan bayi. Berikutnya yaitu penyebab malnutrisi. Berikut adalah beberapa penyebab malnutrisi pada ibu hamil, yaitu asupan gizi yang tidak memadai, konsumsi makanan yang tidak memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi selama kehamilan dapat menyebabkan kekurangan energi kronis KEK. Jarak kehamilan yang pendek dapat berakibat pada kualitas janin atau anak yang rendah dan juga kesehatan ibu. Status sosial ekonomi ibu hamil menengah ke bawah akan memungkinkan mereka mengkonsumsi makanan yang kurang mengandung zat gizi yang diperlukan selama kehamilan. Pekerjaan fisik ibu hamil, beban kerja yang berat, lamanya waktu bekerja, serta peran ganda ibu akan meningkatkan kebutuhan nutrisi dalam masa kehamilan sehingga berakibat pada suatu kerentanan terhadap masalah malnutrisi terutama selama masa kehamilan. Usia ibu yang terlalu muda atau tua, kehamilan pada usia remaja atau di atas 35 tahun meningkatkan risiko malnutrisi dan komplikasi kehamilan. Materi selanjutnya yaitu tanda dan gejala malnutrisi. Tanda dan gejala malnutrisi pada ibu hamil meliputi 1. Penurunan berat badan atau kenaikan berat badan yang tidak memadai. 2. Lingkar lengan atas lila kurang dari 23,5 cm menunjukkan risiko kurang energi kronis KEK. Yang ketiga yaitu kelelahan dan kelemahan. Yang keempat yaitu pusing dan sakit kepala. Yang kelima yaitu pucat. Yang keenam yaitu penurunan nafsu makan. Dan yang terakhir yaitu pembengkakan pada kaki dan tangan.
Dampak malnutrisi. Berikut adalah beberapa dampak utama dari malnutrisi pada ibu hamil, yaitu persalinan sulit dan lama. Malnutrisi terutama kekurangan energi protein dan mikronutrien seperti kalsium dan magnesium menyebabkan otot rahim menjadi lemah. Selanjutnya yaitu persalinan prematur atau sebelum waktunya. Malnutrisi dapat melemahkan sistem imun ibu sehingga lebih rentan mengalami infeksi yang juga menjadi salah satu pencetus utama persalinan prematur. Perdarahan postpartum, kondisi kekurangan gizi khususnya defisiensi zat besi, protein, dan vitamin seperti vitamin K dan C dapat menyebabkan gangguan pada proses pembekuan darah serta melemahkan tonus otot uterus. Preeklamsi. Preeklamsi adalah penyakit yang berhubungan dengan kehamilan yang diakibatkan oleh tekanan darah yang terlalu tinggi. Bayi lahir stunting. Stunting adalah kondisi di mana bayi tidak tumbuh dengan benar. Pencegahan malnutrisi. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan malnutrisi. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengasuhan gizi ibu ASI atau MPASI. Memajukan teknologi pangan untuk menyediakan berbagai produk makanan berkualitas tinggi dengan biaya yang dapat dibayar oleh masyarakat umum. Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan resiko kekurangan energi kronis (KEK). Penyuluhan diversifikasi nutrisi memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan semua zat gizi yang diperlukan. Edukasi gizi seimbang untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang mendukung kesehatan ibu dan janin. Kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Berikut adalah zat gizi penting yang harus ada dalam makanan ibu hamil untuk memastikan kesehatan ibu dan janin dalam kandungannya. 1. Asam folat. Asam folat dibutuhkan untuk pertumbuhan sel-sel tubuh dan organ pada janin, serta membantu ibu hamil mengontrol tekanan darah yang bisa didapat dari kacang-kacangan, hati, telur, dan sayuran. Yang kedua yaitu kalsium. Kalsium dibutuhkan dalam pembentukan tulang dan gigi janin, serta menjaga kesehatan tulang ibu hamil. Bisa didapat dari sumber protein hewani seperti susu, produk susu, ikan, tahu, dan sayuran berwarna hijau tua. Yang ketiga yaitu protein. Ikan dan ayam, terutama yang tidak berlemak, dan telur merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan sebagai sumber kalori dan pembentukan darah bagi ibu hamil, serta zat pembangun jaringan tubuh pada janin. Selanjutnya, lemak. Lemak sehat seperti asam lemak omega 3 dan DHA mendukung perkembangan mata, otak, janin, dan yang sehat. Lemak yang sehat bisa didapat dari alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan kaya lemak. Zat besi. Zat besi dibutuhkan untuk membentukkan sel darah merah, karena meningkatnya volume darah yang dibutuhkan selama kehamilan. Asupan zat besi bisa didapat dari daging merah tanpa lemak, ikan, unggas, serta suplemen tablet tambah darah. Vitamin. Selama kehamilan, ibu hamil membutuhkan asupan vitamin, terutama vitamin B dan D. Vitamin B termasuk B1, B2, B6, B9, dan B12. Dibutuhkan untuk memberi energi dan mengoptimalkan kondisi plasenta. Sedangkan vitamin D, terutama D3, dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tulang janin. Peran keluarga dan tenaga kesehatan dalam mengatasi malnutrisi. Peran keluarga dan tenaga kesehatan sangat krusial dalam mengatasi malnutrisi pada ibu hamil, yang dapat berdampak serius pada kesehatan ibu dan janin. Berikut peran keluarga dan tenaga kesehatan dalam mengatasi malnutrisi. Yang pertama yaitu dukungan emosional dan psikologis. Yang kedua yaitu penyediaan makanan bergizi. Yang ketiga yaitu edukasi gizi seimbang. Yang keempat yaitu pemberian suplemen dan makanan tambahan. Dan yang terakhir yaitu pendampingan dan home visit. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung kegiatan penyuluhan hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua atas perhatian, antusiasme, dan partisipasinya selama kegiatan berlangsung. Semoga apa yang telah kami sampaikan tentang malnutrisi pada ibu hamil, mulai dari pengertian, penyebab, dampak, hingga cara pencegahan, dapat memberikan pengetahuan baru dan menjadi bekal yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Kami percaya, dengan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik, ibu-ibu di sini bisa menjadi lebih kuat dalam menjaga diri dan calon buah hati.
serta ikut menyebarkan informasi ini kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Karena sehat itu dimulai dari rumah, dari keluarga, dan dari kita semua. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, kami dengan senang hati akan membantu. Kami juga terbuka menerima masukan agar kegiatan seperti ini bisa lebih baik ke depannya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan selama penyampaian materi, dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kemudahan, dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di pohon jambu. Terima kasih atas perhatian, semoga ilmu bermanfaat selalu. Sekian, terima kasih presentasi dari kami.